Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Pak Alkindi dalam pembelajaran IPA. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenai berbagai pengertian bunyi, di mana bunyi adalah energi yang dapat didengar. Selain itu, kita juga belajar mengenai apa itu frekuensi, amplitudo, dan resonansi. Setelah itu, kita juga belajar mengenai syarat terjadinya bunyi, bagaimana cara menghasilkan bunyi, dan sifat perambatan bunyi. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana bunyi bisa didengar. Kita bisa mendengarkan bunyi menggunakan salah satu panca indera. Indera apa? Indera pendengar, yaitu menggunakan telinga. Nah, pada kali ini kita akan belajar mengenai fungsi indera pendengar. Lebih jelasnya lagi, mari kita saksikan tayangan video berikut ini. IPA, tema 1, subtema 2. Telinga sebagai indera pendengar. Pada pagi hari ini, kita akan belajar mengenai telinga. Yang pertama, kita akan belajar mengenai bagian-bagian telinga. Kita akan mencari tahu dan memahami bagian-bagian apa saja yang ada di dalam telinga. Setelah itu, kita akan belajar bagaimana cara kerja telinga, bagaimana cara telinga bisa mendengar, menerima bunyi, mengantarkan bunyi, sampai memproses bunyi. Dan yang ketiga, kita akan belajar mengenai gangguan atau penyakit apa saja yang akan terjadi pada telinga. Nah, setelah itu kita akan belajar tentang bagaimana cara merawat telinga agar tidak terjadi penyakit atau gangguan pada telinga. Sebelum mulai, kalian bisa buka buku tema halaman 52 terlebih dahulu. Sudah dibuka? Baiklah, yang pertama, bagian-bagian telinga. Bagian telinga dibedakan menjadi 3 buah bagian. Bagian yang pertama adalah telinga bagian luar. Telinga bagian luar terdiri dari daun telinga dan lubang telinga. Daun telinga berfungsi untuk menampung atau menerima gelombang bunyi atau suara. Lubang telinga berfungsi sebagai jalan masuknya bunyi ke dalam telinga. Jadi ini pintu gerbangnya. Telinga bagian tengah. Pada telinga bagian tengah terdapat gendang telinga, 3 tulang pendengar yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Saluran ini juga berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan udara. Nah, saluran yang berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan udara tersebut disebut saluran eustasius. Dan yang terakhir, bagian yang terakhir adalah telinga bagian dalam. Nah, telinga bagian dalam ini terdiri dari pluma siput, tingkap jorong, tingkap bundar, dan 3 saluran setengah lingkaran yang merupakan alat keseimbangan tubuh. Pada pluma siput terdapat ujung-ujung syaraf pendengar yang akan menghantarkan informasi ke dalam otak. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa menyaksikan cuplikan video berikut ini. Tahukah kamu, telinga kita terbagi menjadi 3 bagian. Ada telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Setiap bagian telinga memiliki fungsi tersendiri loh. Klik bagian telinga satu persatu dan perhatikan penjelasannya ya. Telinga luar. Pada bagian ini, telinga menampung gelombang bunyi, teman. Telinga luar terdiri atas 3 bagian. Pertama, daun telinga. Selain berfungsi menangkap gelombang bunyi, daun telinga yang tersusun dari tulang rawan ini juga dapat melindungi telinga kita dari kotoran loh. Bagian kedua adalah lubang telinga. Lubang telinga ini terletak di pangkal daun telinga dan berfungsi sebagai tempat masuknya bunyi ke dalam telinga kita. Bagian ketiga adalah saluran pendengaran. Saluran pendengaran merupakan penghubung lubang telinga dengan gendang telinga. Saluran pendengaran ini berfungsi untuk meneruskan gelombang bunyi ke gendang telinga kita, teman. Klik bagian telinga satu persatu dan perhatikan penjelasannya ya. Telinga tengah.
Pada bagian ini, gelombang bunyi diteruskan ke telinga dalam melalui tulang pendengaran. Telinga tengah terdiri atas gendang telinga atau membran timpani. Gendang telinga ini berupa selaput tipis yang peka terhadap bunyi loh. Gendang telinga berfungsi menerima gelombang bunyi yang ditangkap daun telinga. Gendang telinga kita akan bergetar saat menerima gelombang bunyi, teman. Tulang pendengaran. Tulang pendengaran terdiri atas tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Ketiga tulang ini menghubungkan gendang telinga dengan tingkap jorong yang berada di telinga dalam. Tulang pendengaran berfungsi untuk meneruskan gelombang bunyi dari gendang telinga. Saluran Eustachius merupakan saluran penghubung telinga tengah dan rongga mulut. Saluran ini berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan udara di dalam dan di luar telinga kita. Klik bagian telinga satu persatu dan perhatikan penjelasannya ya. Telinga dalam. Pada bagian ini, gelombang bunyi diubah menjadi rangsangan bunyi. Bagian-bagian telinga dalam adalah tingkap oval. Tingkap oval atau tingkap jorong merupakan celah berbentuk lonjong yang terhubung dengan tulang sanggurdi. Tingkap oval ini berfungsi meneruskan gelombang bunyi dari tulang pendengaran ke rumah siput. Tingkap bundar. Tingkap bundar merupakan celah berbentuk lingkaran yang terhubung dengan gendang telinga. Tingkap bundar berfungsi meneruskan gelombang bunyi dari telinga tengah ke rumah siput. Koklea. Koklea atau rumah siput ini berbentuk tabung seperti cangkang, teman. Rumah siput ini berisi ujung-ujung saraf pendengaran dan cairan endolimfe. Rumah siput berfungsi menerima gelombang bunyi yang menjadi rangsangan bunyi untuk diteruskan ke saraf pendengaran. Saraf pendengaran. Saraf pendengaran berfungsi untuk menerima rangsangan bunyi dari rumah siput yang selanjutnya dikirim ke otak kita, teman. Saluran setengah lingkaran. Saluran setengah lingkaran terdiri dari 3 saluran yang terhubung dengan tingkap jorong. Saluran setengah lingkaran ini berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh kita loh. Nah, selanjutnya masih di halaman 53, kita belajar mengenai cara kerja telinga. Bunyi yang merambat di udara ditangkap oleh daun telinga. Kemudian bunyi tersebut bergerak mencapai lubang yang disebut saluran pendengaran luar. Selanjutnya mengenai gendang telinga yang ada di dalam. Perubahan tekanan pada saluran luar tersebut mengakibatkan gendang telinga bergetar. Nah, suara tadi menggetarkan gendang telinga. Setelah gendang telinga tersebut bergetar, getarannya diteruskan melalui tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Setelahnya, getaran terus diteruskan sampai ke rumah siput. Selanjutnya, rumah siput akan mengubah getaran tersebut menjadi sinyal pendengaran. Nah, sinyal-sinyal pendengaran itu akan diterima saraf dan lalu rangsangannya akan berlanjut ke dalam otak. Barulah otak kita memproses rangsangan tersebut menjadi bunyi yang kita dengar saat ini. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana proses cara kerja telinga, kalian bisa menyaksikan video berikut ini. Gelombang bunyi yang merambat melalui udara ditangkap oleh daun telinga kita. Gelombang bunyi kemudian masuk melalui lubang telinga dan diteruskan oleh saluran pendengaran kita. Gelombang bunyi yang diteruskan oleh saluran pendengaran tersebut menggetarkan gendang telinga kita. Setelah itu, getaran
diteruskan tulang pendengaran kita menuju rumah siput, melewati tingkap jorong dan tingkap bundar. Selanjutnya, getaran sampai di rumah siput dan menggetarkan cairan endolimfe di dalam rumah siput. Getaran tersebut merangsang ujung saraf pendengaran yang kemudian disampaikan ke otak, teman. Akhirnya kita dapat mendengar bunyi deh. Kamu sudah paham bukan? Agar lebih jelas, perhatikan bagian cara kerja telinga kita ini ya. Dah. Yang ketiga, gangguan pada telinga. Telinga dapat mengalami berbagai macam gangguan atau kelainan atau penyakit seperti berikut. Yang pertama disebut otosklerosis. Kelainan ini atau penyakit ini terjadi pada tulang pendengaran yang tumbuh secara berlebihan karena ukurannya berlebihan hingga mengganggu pendengaran. Yang kedua, otitis media. Ini adalah penyakit infeksi pada telinga bagian tengah yang disebabkan oleh kuman sehingga terbentuk nanah pada rongga telinga. Nah, ini biasa terjadi pada telinga yang jarang dibersihkan. Kuman berada di tempat yang kotor. Oleh karena itu, telinga yang kotor akan rawan terjadi infeksi penyakit. Oleh karena itu, kita harus rajin membersihkan telinga. Nah, bagaimana ketika terjadi kelainan atau penyakit dalam telinga? Kita harus merawat telinga dengan baik dan benar. Yang keempat adalah cara merawat telinga. Pertama, kita membersihkan telinga harus dengan benda halus atau lembut. Kita tidak boleh menggunakan benda yang kasar. Contoh bendanya yang biasa digunakan untuk membersihkan telinga apa? Ya, cotton bud. Kita bisa membersihkan telinga menggunakan cotton bud, atau kalian bisa menyebutnya korek-korek kuping. Nah, itu. Yang kedua, jangan pernah membersihkan telinga dengan benda tajam. Ini bukan debus, ingat. Membersihkan telinga harus dengan benda halus dan lembut karena bagian dalam telinga sangat sensitif. Jangan membersihkan dengan benda tajam. Contohnya, pulpen, ujung pulpen. Biasanya ada yang iseng membersihkan telinga menggunakan ujung pulpen. Itu tidak baik. Apalagi menggunakan sendok, cukup ya. Nah, berikutnya, nomor 3, jangan mencoba memasukkan benda ke dalam telinga. Nah, hati-hati. Biasanya ada yang iseng memasukkan mani-mani, kerikil atau benda kecil ke dalam telinga. Setelah masuk, kita kesulitan untuk mengambilnya. Nah, karena tidak bisa diambil, akan menjadi penyakit di kemudian hari. Yang keempat, cara merawat telinga adalah menghindari suara yang bising. Suara bising itu suara bagaimana? Suara yang sangat keras, suara yang ramai, memekakan telinga. Karena suara yang terlalu keras bisa menggetarkan gendang telinga menjadi rusak karena getarannya terlalu kuat atau keras. Jadi kita harus menyayangi telinga kita. Yang kelima, jika telinga kalian terasa sakit, segera periksakan ke dokter. Jangan pernah meremehkan sakit pada telinga, karena bagian telinga kita ini sangat dekat dengan syaraf yang ada di otak. Penyakit kecil saja bisa berakibat fatal kalau dibiarkan. Baiklah, sampai di sini materi untuk hari ini. Sedangkan untuk tugas hari ini ada 2. Tugas yang pertama, kalian mengerjakan di buku tulis. Soalnya ada di buku tema A halaman 54. Nah, soalnya seperti ini. Ini ada di halaman 54. Menyebutkan 5 alat indera atau panca indera. Kemudian, pada bagian mana terdapat gendang telinga? Bagian luar, tengah, atau dalam. Kemudian, kalian sebutkan fungsi dari telinga luar. Yang keempat, bagian telinga mana yang berfungsi mengubah getaran menjadi sinyal pendengar. Dan yang kelima, sebutkan 2 gangguan pada telinga.
Semua ini jawabannya ada di dalam buku. Ingat, jangan malas membaca. Sangat mudah, semuanya ada di buku. Tugas yang kedua, mengerjakan buku paket tema A halaman 81. Evaluasi 2. Yang dikerjakan IPA saja. Ingat, IPA saja, nomor 13 sampai 18. Kalian bebas mengerjakannya. Jika cukup dikerjakan di buku paket, silakan dikerjakan di buku paket. Tetapi jika dirasa tidak cukup atau takut mengotori buku paket kalian bisa mengerjakannya di buku tulis. Jika dikerjakan di buku tulis, kalian tuliskan jawabannya saja. Tidak perlu menuliskan soalnya, jawabannya saja. Setelah selesai, hasil difoto dan dikirimkan ke wali kelas masing-masing. Ingat, wali kelas masing-masing. Baiklah, selamat mengerjakan dan tetap selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.